Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang mubtada dan khabar di dalam kitab Nahwu Wadih. Al-mubtada wal khabar. Al-amsilah, di sini ada contohnya. Yang pertama, at-tuffahatu hulwatun. Apel itu manis. Yang kedua, as-suratu jamilah. Gambar itu indah. Al-jaryu mufid. Berlari itu berfaedah. Al-qitaru sari'. Kereta api itu cepat. An-nadhafatu wajibah. Kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadirah. Bumi itu bulat. Al-bahth, pembahasan. Al-amsilatu sabiqah kulluha jumal. Jumlah atau kalimat yang telah disebutkan di atas itu semuanya jumlah. Jadi yang dikatakan dengan jumlah di dalam bahasa Arab adalah kalimat di dalam bahasa Indonesia. Namun kalau dikatakan kalimat di dalam bahasa Arab itu berarti kata di dalam bahasa Indonesia. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun minal ismaini. Tiap-tiap kalimat yang di atas itu tersusun dari dua isim. Al-ismul awwal fi kulli jumlatin huwa alladhi ibtada'na bihi al-jumlah. Jadi isim yang pertama pada tiap-tiap kalimat atau jumlah di atas itu kita mulai dengan isim tersebut. Maknanya isim tersebut kita letakkan di awal. Fahuwa lidzalika yusamma mubtada. Maka karena itu dia dinamakan mubtada, karena dia diletakkan di permulaan kalam atau permulaan jumlah. Wa idza wada'na isba'ana 'ala al-ismi tsani fi kulli jumlatin fa akhfaynahu an nadarina wa qara'na hakadha at-tuffahah as-surah al-jarr. Jadi kalau seandainya kita meletakkan anak jari kita di isim yang kedua, maka setiap jumlah tersebut kita tidak bisa melihatnya lagi dan kita akan membacanya at-tuffahah as-surah al-jaryu. Jadi karena kata yang di depan at-tuffahah kita sudah tutup dengan anak jari kita. Begitu juga di depan as-surah dan al-jaryu. Fa innana natahayyaru, maka kita akan kebingungan. Wa nas'alu anfusana ma sya'nut tuffahah, dan kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, ada apa dengan apel? Wa ma sya'nus surah, ada apa dengan gambar? Wa ma sya'nul jar, dan ada apa dengan berlari? Walakinna idza rafa'na isba'ana wa qara'na hakadha at-tuffahatu hulwatun. Akan tetapi apabila kita mengangkat anak jari kita dan kita akan membaca seperti ini, at-tuffahatu hulwatun, apel itu manis. As-suratu jamilah, gambar itu cantik, indah. Al-jaryu mufid, berlari itu berfaedah. Istafadna faidatan tammah, maka kita akan mendapatkan faedah yang sempurna. Kenapa? Karena kata di depan at-tuffahah ataupun di depan as-surah ataupun di depan al-jaryu itu sudah bisa kita baca dan dia sudah menjadi kalimat atau jumlah yang lengkap. Tapi kalau seandainya cuma tertulis apel saja, itu kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, ada apa dengan apel memangnya? Begitu juga dengan gambar, ada apa dengan gambar sebenarnya? Jadi ketika disambung ataupun ketika tangan kita angkat sehingga di situ tertulis apel itu manis, dengan ada kata-kata manis, maka kita tidak tidak kebingungan lagi karena sudah lengkap unsur-unsur kalimatnya. Kemudian walladzi afadana huwa al-ismu tsani fi kulli jumlah. Jadi yang membuat kita itu mengerti, memahami jumlah tersebut yaitu
karena ada isim yang kedua pada tiap-tiap jumlah tersebut. Wallazi akhbarana bihalawatit tuffahah wa jamalis surah wa ifadatil jarhi. Dan kalimat yang kedua tersebutlah yang memberitahukan kepada kita dengan manisnya apel dan bagusnya gambar dan berfaedahnya berlari. Jadi setiap jumlah di atas itu isim yang kedua yang memberitahukan kepada kita, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya apel itu manis pada contoh yang pertama, dan gambar itu bagus pada contoh yang kedua, dan berlari itu berfaedah pada contoh yang ketiga. Walidzalika yusamma al-ismu tsani khabaran. Maka karena itulah kalimat isim yang kedua itu dinamakan khabar, sedangkan isim yang pertama namanya mubtada. Wa idza ta'ammalna akhir kulli ismin min al-ismaini fi kulli jumlatin min al-jumal as-sabiqah wajadnahu marfu'an. Dan apabila kita menelitinya pada akhir setiap isim daripada dua buah isim itu pada tiap-tiap jumlah daripada jumlah yang telah terdahulu, maka kita bisa dapati di sana bahwasanya kedua isim tersebut marfu'. Jadi di sini ada kaidah al-mubtada ism marfu' fi awal jumlah. Mubtada itu adalah isim yang marfu' yang berada pada awal jumlah, dan khabar itu adalah ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Jadi sedangkan khabar itu adalah isim yang marfu' juga yang digandengkan atau digabungkan dengan mubtada untuk menjadikan jumlah itu mufidah atau berfaedah. Jadi kesimpulannya mubtada dan khabar itu sama-sama hukumnya marfu'. Jadi mubtada isim yang pertama dia marfu' dan khabar isim yang kedua hukumnya juga marfu'. Kemudian tanda-tanda marfu' nanti adakala dia dengan dhammah ataupun dengan alif ataupun dengan waw, tergantung jenis isim itu sendiri. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Di sini ada soal yang pertama, istakhrij kulla mubtada wa kulla khabar minal jumlah al-atiyah. Jadi disuruh tentukan yang mana mubtada dan yang mana khabar dari jumlah berikut ini. Yang pertama, ad-dawatu mamlu'ah. Jadi di sini yang menjadi mubtada adalah dawah, mamlu'ah itu adalah khabar, karena ad-dawah itu isim yang pertama, mamlu'ah itu isim yang kedua, dan dia sama-sama marfu'. Ad-dawatu marfu' dan mamlu'atu marfu', kedua-duanya marfu' dengan dhammah. Kemudian yang kedua, al-mizahu mudirr. Al-mizahu mudirrun. Al-mizahu mubtada, mudirrun khabar. Kedua-duanya juga marfu', dan hingga seterusnya sampai nomor 9. Jadi semuanya itu sama. Jadi semuanya marfu' dengan dhammah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan semuanya. Apabila ada pertanyaan ataupun komen, bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like dan share, semoga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.